Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikan-Nya sekali lagi telah membangunkan kita di hari ini, Jumat 3 Maret tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 24 hari bersama Lukas. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-13, maka kita akan membaca kitab Lukas pasal yang ke-13, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-35. Judul renungan kita pada pagi hari ini, bertumbuh tapi juga harus berbuah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin memakan buah yang rasanya getir atau pahit. Betul bukan? Inilah yang menjadi perhatian kita dari renungan di dalam nas yang kita baca hari ini. Kita diminta untuk bertumbuh, namun tidak boleh berhenti hanya dalam bertumbuh. Kita dituntut untuk berbuah. Akan tetapi, buah yang kita harus hasilkan adalah buah yang enak rasanya. Buah tersebut adalah esensi iman kekristenan kita yang berbeda dari agama lain. Kehidupan kekristenan tampaknya mempunyai tuntutan yang sama dengan pohon ara dalam nas hari ini. Setelah dilahirkan kembali, iman orang-orang Kristen terus dituntun untuk bertumbuh dalam Yesus. Sama halnya dalam pertumbuhan jasmani, iman yang tidak bertumbuh pun tidak elok dipandang. Inilah siklus pertumbuhan pada umumnya: berakar, bertumbuh, dan berbuah. Namun, Yesus meminta orang Kristen tidak hanya bertumbuh, tetapi juga berbuah. Pertanyaannya, buah apa yang dihasilkan oleh orang-orang Kristen? Menarik untuk dicermati bahwa buah dalam kekristenan tentu banyak. Jika merujuk kepada tulisan Paulus dalam Galatia 5, ayat yang ke-19, ada 9 aspek dari buah roh. Buah itu diberikan kepada orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. 9 buah ini bukan pilihan, namun satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ke-9 buah roh ini harus berkembang secara bersamaan. Kita jangan hanya memupuk kualitas salah satu buah roh saja, kemudian melupakan dimensi yang lain. Misalnya, kita hidup dalam kesabaran, namun tetap hidup dalam keserakahan dan kedengkian. Ironisnya, kita mungkin membela diri jika gagal mengembangkan buah yang lain. Pembelaan kita biasanya, "Kan saya masih manusia." Iman dari murid Yesus yang benar bukan saja diminta untuk bertumbuh. Sekali lagi, kita juga wajib untuk berbuah. Buah yang dihasilkan pun harus bermanfaat bagi orang lain. Buah yang memberikan nikmatan, rasa damai, sukacita, dan kenyamanan. Dari buah itu orang lain akan dipandu menuju pengenalan kepada Allah yang benar di dalam Yesus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengajarkan kita agar jangan sampai hanya kita bertumbuh, tetapi kita harus berbuah. Jadilah menjadi orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, sidang jemaat yang menampilkan buah-buah yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka akan melihat sungguh Tuhan bersama-sama dengan kita yang telah mengubahkan seluruh hidup kita, bahkan kita menjadi teladan dalam segala hal. Sidang jemaat Tuhan, hiduplah dengan tuntunan Roh Kudus, karena hanya ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kekristenan kita akan menunjukkan buah-buah kehidupan yang menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan hanya berhenti pada bertumbuh, tapi saudara haruslah berbuah. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah kemana dan dimanapun Anda sepanjang hari ini, pasti di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jauh-jauhnya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah di dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik atau mungkin dalam proses pemulihan, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.